Ya, hai. Aku pergi, aku pergi, aku pergi, aku pergi, aku pergi, aku pergi. Ya, hai. Kamu mau apa? Jangan macam-macam, ya. Kalau kamu berani mengganggu kakak lagi, awas, kuhabisi kau. Aduh, Tuan Muda Zhao, Anda tidak apa-apa. Kamu yang bermarga San, benar-benar tidak tahu diri. Tuan Muda Zhao datang untuk membantu kita. Keluarga San tidak ada yang baik. Busan, orang ini dari mana? Apa dia orang dari perusahaan? Keluarga San benar-benar tidak menghargai pemegang saham utama. Adik seperguruanku. Kamu jangan membuat masalah, deh. Kamu cuma seorang petugas kebersihan. Memangnya hebat kalau bisa sedikit kigong. Ini bukan urusanmu. Apa urusan 1 miliar ini bisa kamu ikut campuri? Apa hubungannya miliaran uang dengan pernikahan kakakku? Ah, Senlin. Orang aneh ini kamu dapat dari mana? Kenapa kamu sombong sekali? Anak baru? Ya, bulumu sudah tumbuh semua. Di dunia ini, yang diandalkan bukan kekuatan fisik, tapi uang, kedudukan, dan kekuasaan. Pernikahan di antara kita, di kalangan seperti kita. Bukanlah soal cinta-cintaan yang bisa dimengerti orang sepertimu. Di hadapan kekuasaan. Cinta itu cuma kentut. Aku benar-benar menyukaimu. Besar sekali. Ble ble ble, hehehe. Beraninya kamu? Coba saja sentuh kakakku lagi. Aku akan membuat darahmu mengalir terbalik. Dan menghancurkanmu sampai tak bersisa. Tuan Muda Zhao, Tuan Muda Zhao. Soal perjanjian pernikahan yang Anda sebutkan itu, jangan sampai dibatalkan hanya karena bocah ingusan ini. Minggir. Asalkan binatang ini mau berlutut dan menjelati kakiku sampai bersih, aku bisa anggap tidak pernah terjadi apa-apa. Pak Zhao, masalah ini tidak ada hubungannya dengan adik seperguruan saya. Kamu jangan keterlaluan. Nona San, adik seperguruanmu ini, bulunya saja belum tumbuh semua. Kalau kamu melindunginya sekarang, itu sama saja dengan melawan kami, para pemegang saham. Tuan Muda Zhao yang sekarang bersedia berinvestasi. Yang seharusnya kamu lakukan adalah memikirkan kepentingan yang lebih besar. Pikirkanlah kami semua, para pemegang saham. Seluruh grup Sen ini. Karena insiden foto telanjang ayahmu. Sudah jadi sampah di dunia investasi. Senlin, aku sarankan kamu bicara yang sedikit. Bertanggung jawab, ya. Sekalipun busuk, tidak sebusuk mulutmu. Cih, dasar orang kampung. Setiap hari isinya cuma ancaman dan kekerasan. Sekarang ini negara hukum, tahu. Sini, pukul aku sampai mati. Pukul saja aku. Orang sepertimu ini sudah sering aku temui. Tidak punya pengalaman. Kalau cuma besar mulut, kamu memang jagonya. Kamu sama sekali tidak tahu betapa kejamnya dunia ini. Ya, akan kuhabisi kau. Di Tianhai, aku bahkan tidak perlu turun tangan sendiri. Inilah yang disebut kedudukan dan kekuasaan. Kamu bilang dunia ini hanya memandang kekuatan, uang dan kedudukan. Benarkah begitu? Lalu, bagaimana kalau dibandingkan dengan Wei Meng? Hehehe, hahaha. Kan sudah kubilang, dia memang tidak punya pengalaman. Dia benar-benar tidak tahu luasnya dunia. Memangnya nama Direktur Wei pantas disebut oleh orang sepertimu? Itu artinya dia lebih berkuasa darimu. Lalu kenapa? Halo, Nona Wei. Datanglah ke Sun Group. Aku sedang ada sedikit masalah. Hehehahaha. Lihat itu. Aktingmu bagus sekali, nak. Pemenang piala Oscar, ya. Jangankan aku. Bahkan Li Shishou pun tidak berani memanggil Direktur Wei seperti itu. Jianye Group adalah perusahaan terbesar di Tianhai. Direktur Wei itu orang yang sangat berpengaruh. Sok-sokan. Gayanya selangit lagi. Hahaha, Direktur San. Adik seperguruanmu ini hebat sekali. Kerja sama kita dengan Jianye Group tidak akan gagal, kan? Kalau kamu bisa memanggil Direktur Wei kemari, aku akan makan kotoran di tempat ini juga. Siapa yang mau makan kotoran di tempat? Siapa yang mau makan kotoran di tempat? Haha. Direktur Wei, kenapa Anda bisa di sini? Apa ada masalah yang perlu saya selesaikan? Sebenarnya tidak ada apa-apa. Hanya saja Tuan Muda Zhao ini bilang, untuk menghancurkanku di Tianhai, dia bahkan tidak perlu turun tangan sendiri. Kamu yang bilang, kan? Lancang. Begini caramu bicara dengan Tuan Lu saya, ya? bukan, saya.
Hanya ada sedikit salah paham dengan teman ini. Jadi saya salah panggil. Saya ada salah paham dengan Tuan Lu. Bos Wei, saya tidak tahu kalau dia teman Anda. Kalau tahu, saya tidak akan berani bercanda dengannya. Benar, kan? Aku masih ingat, Tuan Muda Zhao ini menyuruhku untuk menjilat sol sepatunya sampai benar-benar bersih. Tidak boleh ada debu sedikit pun. Minta maaf. Kalau tidak, satu kata dariku bisa membuat keluarga Zhao Mu bangkrut dan hancur. Maaf, Bos Wei, saya sudah bersalah pada Anda. Saya buta tidak bisa mengenali orang hebat. Ampuni saya. Saya salah, saya salah. Kamu harusnya minta maaf bukan padaku. Haha. Saya salah, saya buta tidak bisa mengenali orang hebat. Saya sudah menyinggung Anda. Maafkan saya, maafkan saya, maafkan saya. Maaf, ya, Anda orang besar, janganlah mengingat kesalahan orang kecil seperti saya. Tolong ampuni saya. Hei. Aku masih ingat Tuan Muda Zhao bilang mau makan kotoran. Benar, kan? Benar, kan? Hah, Tuan Lu ini. Di sini juga tidak ada. Kebetulan sekali, tadi aku baru saja menginjak kotoran anjing. Jilat saja sampai bersih, ya. Kenapa? Kamu tidak senang? Tersenyumlah, tersenyum sedikit, nanti juga senang. Kalau sudah senang, kenapa tidak berterima kasih pada Tuan Lu? Hihi. Terima kasih, Tuan Lu. Siapa lagi yang tidak sopan pada Tuan Lu? Angkat tangan. Zhang Yi, tampar mulut mereka. Pukul perempuan sialan itu dulu. Tuan Lu, apakah Anda puas dengan caraku menangani masalah ini? Puas, puas. Dicabik-cabik oleh 5 kuda. Dihukum mati dengan 1000 sayatan. Kamu juga tidak punya pakaian yang layak. Mulai sekarang, pakai ini. Terima kasih. Denganku tidak perlu sungkan. Ini bukan apa-apa. Tuan Lu. Sudah kamu pertimbangkan untuk menjadi pengawal pribadiku. Siapa bilang adikku mau jadi pengawalmu? Pengawal pribadi pula. Meskipun kami mau bekerja sama denganmu, tapi bukan berarti kamu bisa seenaknya begini, dong. Adikku ini sudah susah payah turun gunung. Bukan untuk jadi pengawal sembarang orang. Wakil Direktur San, benar kan? Kudengar grup San belakangan ini sedang banyak masalah. Halo, Mbak. Begini, setelah aku menyelesaikan urusanku, aku akan langsung menemuimu, ya. Kalau sudah kamu pikirkan, telepon aku. Lain kali kalau kamu datang, aku mau lihat kamu pakai baju pemberianku. Dik, kamu nggak benar-benar mau jadi pengawal pribadinya, kan? Pengawal pribadi itu. Maksudnya jadi pengawal, kan? Tentu saja aku harus melindungi kakak dulu, dong. HMPH. Nah, begitu dong. Oke. Dik, ya, uang sewa kamarnya sudah kakak bayar untuk 1 bulan. Beberapa hari ini, kamu tinggal di sini dulu saja. Ya, ini terlalu Wah, kan, kamu susah payah turun gunung. Masa kakak tidak bisa membiarkanmu tinggal di tempat yang layak? Kamu masuk dulu. Aku mau mandi dulu. Hahaha. Dik, kamu lagi apa? Sudah lama tidak makan angco. Aku terharu sekali. Begini, Kak, di surat, kakak juga tidak bilang soal foto-foto tak senonoh itu. Kami baru saja dengan grup Jianye menandatangani kontrak senilai 1 miliar. Foto-foto tak senonoh ayahku langsung muncul. Itu semua palsu. Ada yang sengaja menjebaknya. Sekarang, para rekan bisnis mulai menarik investasi mereka satu persatu. Grup Jianye juga membatalkan kerjasama dengan kami. Maksudmu grup Jianye Nyawe Yimeng? Benar. Wah, gampang itu. Biar aku telepon saja, pasti beres. Kalau masalah ini tidak diselesaikan, Jianye tidak akan mau bekerja sama dengan kita. Kecuali apa?
Sudah, jangan bahas ini dulu. Aku malah belum bertanya padamu. Kenapa guru mengizinkanmu turun gunung? Guru bilang aku mengidap sejenis penyakit. Hanya kalian berempat yang bisa menyembuhkannya. Kami. Iya, kakak dan 3 kakak seperguruan lainnya. Penyakit apa? Ayo, cepat katakan, adik. Guru bilang, aku memiliki tubuh naga api alami. Kalau tidak segera diobati, dia mungkin tidak akan selamat melewati musim dingin ini. Kamu dan 3 kakak seperguruan lainnya, salah satunya memiliki takdir Xuanwu, yaitu tubuh yin murni. Kak De, dia. Cepat katakan, adik, Kak De, dia. Ya. Kamu paham, kan? Oh, ini. Itu si tua bangka yang bilang, bukan urusanku. Apa orang itu aku? Guru juga lupa siapa orangnya. Lihat, kan, gawat banget. Kakak. Yang bilang itu si tua bangka, bukan urusanku, kakak. Adik. Kalau begitu, ayo cepat kita coba. Aku tahu kamu suka sama Direktur Wei itu. Kakak, maksudku bukan begitu. Dia kaya, berkuasa, badannya juga bagus, wajahnya juga tampan. Dia bahkan sudah berani pegang-pegang kamu. Adik, tidak kusangka kamu ternyata cowok matre. Kakak, aku kan baru kenal dia hari ini. Kalau begitu, cepat coba sana. Tunggu sebentar. Kakak, kan cantik bagai bidadari. Bukannya aku tidak mau kamu mengobatiku. Hanya saja, masalah foto skandal itu belum selesai. Aku takut si Zhao Tong itu datang lagi untuk cari masalah. Hahaha, gila, mainnya sekotor ini. Ya, aku yakin yang difoto itu bukan ayah. Sepertinya itu hasil rekayasa Ai. Di dada ayah sama sekali tidak ada tahi lalat ini. Kalau begitu, bukankah ini buktinya? Tidak akan ada yang percaya. Lalu, cewek ini siapa? Namanya Nie Xiaohong. Dia pemenang kontes model Tianhai edisi kedua. Kontes edisi itu disponsori oleh grup Sun. Makanya orang-orang jadi semakin berspekulasi liar. Dijelaskan bagaimanapun tidak akan ada yang paham. Kak, kirim fotonya ke aku, biar aku bantu selidiki. Bagaimana caramu menyelidikinya? Soal ini, besok aku kabari. Tunggu dulu, Dik. Tadinya ini disiapkan untuk para pemegang saham. Sekarang sudah tidak terpakai lagi. Kamu pasti butuh uang untuk bepergian. Kalau kamu kurang uang, bilang saja padaku. Ya, jangan sampai kamu menjual tubuhmu. Oh, salah. Maksudku dirimu. Memangnya apa bedanya? Jangan panggil aku kakak lagi. Panggil aku Ling Er. Baiklah, kakak. Adik, kali ini kamu sudah di tanganku. Jangan harap bisa kabur. Ketua Lu, waktunya makan. Waktunya makan. Kaki kambing, kaki kambing. Kaki kambing panggangku. Arak yang nikmat. King Feng, bocah, kenapa kamu bisa sampai ke sini? Kenapa kamu bisa ada di sini? Bocah, aku sudah turun gunung. Linya, si tua bangka itu. 15 tahun yang lalu dia berutang 2 kati arak bunga persik padaku. Sampai sekarang belum juga dibayar. Begini loh, ketua. Bagaimanapun juga, Anda adalah ketua geng pengemis generasi ke-58. Lu Naikian yang begitu ternama. Kenapa masih saja memikirkan 2 liang arak bunga persik itu? Aku tidak peduli. Utang arak, ya bayar arak. Itu sudah seharusnya. Begini saja, kita buat kesepakatan. Anda pimpin 8.000 anggota geng untuk membantuku mencari seseorang. Kalau berhasil, aku bukan hanya akan menjaminmu makan dan minum sampai puas, tapi juga pasokan kaki kambing panggang selama sebulan penuh. Bagaimana? Dijamin 100%. Jujur, tidak ada tipu-tipu. Kalau tidak ada apa-apa lagi, aku permisi dulu. Hehehehe. Jangan berterima kasih. Ambil saja, berterima kasih untuk apa?
ikuti mobil yang di depan itu. Heh, gila. Ketat sekali penjagaannya, sampai harus digeledah segala. Sudah, silakan masuk. Cepat, cepat, cepat. Mau apa? Pinjamkan aku baju dan mobil seharga 10.000 ini. Tidak akan kupinjamkan. Kamu pikir aku ini siapa? HMPH? Teman satu tim ini payah sekali. HMPH. Hei, pengantar makanan tak becus itu. Kamu sedang apa? Oh, aku sedang mencari. Di sini, di sini, di sini. Mengantar makanan saja tidak profesional. Kalau tidak ketemu, kenapa tidak bertanya? Pantas saja jadi orang rendahan. Ini hari pertamaku bekerja. Mohon dimaklumi. Kalau dimarahi, dengarkan saja. Menjelaskan apa? Kalau mau jadi anjing, harus belajar menggoyangkan ekor. Sang Xiao ya, kenapa kamu diam saja? Kamu tahu siapa saya? Malah menyuruhku mengambil kartu. Tuan Xiao, obatnya sudah datang. Cepat berikan obatnya pada Ketua Peng. Seorang tabib malah pakai obat barat, ya? HMPH. Lancang. Ketua Hong sekarang demam tinggi dan tidak kunjung turun. Yang terpenting sekarang adalah menurunkan demamnya terlebih dahulu. Kamu ini siapa? Berani-beraninya kamu meremehkan akupunkturku. Kamu cuma seorang pengantar makanan. Kenapa kamu belum pergi juga? Hei, obat ini tidak boleh diminum. Omong kosong, hanya seorang pengantar makanan. Berani-beraninya menceramahi soal ilmu kedokteran di sini. Biar ku beritahu kamu, ya, paracetamol ini adalah obat penurun demam terbaik yang ada di pasaran saat ini. Keahlian utamaku tetaplah pengobatan Tiongkok. Menurunkan demam hanyalah salah satu keahlian kecilku saja. Iya, baiklah. Aku tidak peduli kamu mau gabungkan pengobatan Tiongkok dan Barat, atau bahkan dengan ilmu gaib sekalipun. Terserah kamu mau menggabungkannya bagaimana. Tapi demam ketua siapapun itu tidak boleh diturunkan. Ketua Hong, saya sudah berpraktik sebagai tabib selama 41 tahun. Belum pernah ada orang yang sekurang ajar ini padaku. Kalau begitu, biarkan saja pengantar makanan ini yang mengobati Ketua Peng. Saya permisi, Tuan Xiao. Dia hanya orang luar. Anda tenang dulu, ya. Hei, tukang antar makanan. Kamu ngoceh apa? Cepat pergi sana. Di dalam tubuh pasien ini, energi positif dan negatif sedang bertarung. Energi positifnya terhambat. Makanya demam tingginya tidak kunjung turun. Kita harus mengusir energi negatif dan memperkuat energi positifnya. Kalau kamu hanya fokus menurunkan demamnya, itu hanya akan menjadi bumerang. Kamu paham tidak? Cih, saya sudah sering bertemu orang yang sombong. Tapi belum ada yang berani menandingi ilmu medis saya. Saya tidak tertarik menandingi ilmu medis denganmu. Saya hanya kebetulan melihat, jadi asal bicara saja. Hei, kalian ribut apa? Kakakku masih sakit. Hei, tukang antar makanan. Kalau kamu ribut lagi, aku panggil satpam. Tidak perlu, tapi pasien ini sebentar lagi akan mulai mengigau. Dalam setengah jam. Kalau tidak segera ditangani, dia tidak akan tertolong. Beraninya kamu menyumpahi kakakku. Ag. Cepat, 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 cepat. Cepat berikan obat pada Ketua Peng. Dia hanya mengigau karena demam. Bagaimana cara minum obatnya? Bosku kenapa? Ini semua gara-gara si tukang antar makanan pembawa sial ini. Nyawa dibayar nyawa. Kalau sampai kamu mencelakai bosku, nyawamu akan jadi taruhannya. Setidaknya biarkan aku mencelakainya dulu, kan? Cepat ambilkan bangku. Ini. Jurus Juyu. Dia ternyata menguasai jurus Juyu. Jarum 13 gerbang hantu. Dia memindahkan sumber penyakit Ketua Peng ke bangku itu. Selesai. Tuan Xiao. Terima kasih, Tuan Xiao. Anda telah menyelamatkan saya. Bukan. Bukan aku yang menyelamatkanmu, tapi Tuan inilah yang menyelamatkanmu. Aduh. Tuan, boleh saya tahu nama Anda? Aku, Lu Yi. Nama tauku, King Feng. Ternyata seorang pendeta Tao. Mohon maaf atas kelancangan saya. Master, mohon terima aku sebagai muridmu. Orang tua ini benar-benar buta.
tidak bisa mengenali orang hebat seperti Anda. Tadi saya sudah sangat tidak sopan. Mohon Master jangan tersinggung. Sudahlah, cepat bangun. Kalau guru tidak mau menerimaku, aku tidak akan bangkit. Tindakan guru hari ini benar-benar telah membuka mata muridmu ini. Baik, baik. Tapi, aku sendiri belum menyelesaikan pendidikanku. Jadi, aku belum bisa menerima murid. Untuk kedepannya, kita bisa saling bertukar ilmu pengobatan. Kamu dan aku. Kita bersikap sebagai teman sejawat saja. Ya, haha. Terima kasih. Lute. Ali. Kamu siapkan biaya pengobatan 10 juta untuk Tuan Lu. Transfer ke rekening Tuan Lu hari ini juga. Baik, bos. Bocah, anggap saja kamu beruntung. Ketua Peng, menggunakan teknik penyembuhan Juyu untuk menolong orang lalu menerima bayaran. Itu bisa mendatangkan karma buruk. Niat baiknya saya terima. Tapi uangnya, tidak akan saya ambil. Tidak kusangka Tuan Lu sudah mencapai tingkat setinggi ini. Baiklah, kalau begitu saya tidak akan memaksa Anda. Begini saja, di kemudian hari, jika ada yang membutuhkan bantuan saya, Peng, Anda jangan sungkan untuk mengatakannya. Selama saya mampu melakukannya, aku siap melakukan apa saja. Ketua Peng, sebenarnya, ada satu hal yang ingin ku minta bantuanmu. Apapun yang diperintahkan Tuan Lu, kami pasti akan melaksanakannya. Kalian kenal wanita ini, kan? Hei, kau yang bermarga Lu, siapa kau sebenarnya? Sepertinya kalian memang kenal, ya. Kalau begitu, untuk apa aku datang ke sini? Kamu seharusnya sudah bisa menebaknya. Coba kalian lihat, kenal tidak dengan wanita ini? Tidak kenal. Kamu dengar sendiri, kan, Tuan Lu? Tidak mungkin tidak kenal. Jangan harap kau bisa membohongiku. Memangnya kenapa kalau aku membohongimu? Dasar kau kurir makanan bau. Karyawan di perusahaan kami ini banyak sekali. Apa aku harus kenal dengan mereka semua? Anak buahku sudah bilang, mereka tidak kenal. Kau mau apa lagi? Aku harus menemukan orang ini. Hahaha. Memangnya dia istrimu? Zhao Tong bersekongkol dengan orang ini untuk mengambil foto-foto tidak senonoh, demi menjebak Sun Group. Aku yakin kamu tahu soal ini. Benar. Justru karena itulah kamu tidak bisa menemukan wanita ini. Awalnya aku juga tidak mau membantu si bajingan bodoh Zhao Tong itu. Tapi mau bagaimana lagi? Bayarannya terlalu besar. Kamu cuma seorang dokter desa. Memangnya kenapa aku harus segan padamu? Hong Bali. Bukannya sudah kubilang padamu, semua perintah Tuan Lu harus dilaksanakan. Apa kamu masih menganggapku sebagai kakakmu? Belakangan ini, apa kamu menjalankan bisnis haram yang memaksa wanita menjadi pelacur? Kakak, aku bersumpah, wanita itu bekerja di tempat kami atas kemauannya sendiri. Bagus. Baguslah kalau kamu mengakui pekerjaannya. Pak Tua Huang, jangan salah paham. Aku ingin tahu tentang masalah foto tidak senonoh grup Sun. Hahaha, jadi begitu rupanya. Sebenarnya, aku tidak punya dendam dengan keluarga Sun. Kami, geng Elang Hitam, dibayar untuk bekerja. Tidak serumit yang Tuan Lu pikirkan. 4 keluarga besar di Tianhai ini, selalu bersaing secara terbuka maupun terselubung. Geng Elang Hitam bermain di antara mereka. Semakin besar masalahnya, semakin mahal bayarannya. Hahaha, ini cara kami mencari makan. Paham? Paham. Kalau begitu, Kakek Peng, aku ingin kamu menyerahkan. Ini tidak akan menyulitkan Kakek Peng, kan? Kita sudah terima uangnya, Bos Zhao. Aku berutang nyawa pada Pak Lu. Nyawaku sudah di ujung tanduk. Lalu Pak Lu yang menyelamatkanku. Pun tidak sebanding dengan budi baik Pak Lu padaku. Kembalikan uang Zhao Tong padanya. Lakukan semua sesuai perintah Pak Lu. Siap. Aduh. Nie Xiaohong. Iya, Zhao Tong yang menyuruhku melakukannya. Dia memberiku 1 juta untuk membeli 5 fotoku. Lalu merekayasanya dengan Ai. Aku sama sekali tidak kenal dengan yang namanya San Hou Chai. Baiklah, ini sudah cukup. Bang Hong, kalau Zhao Tong tahu aku begini, dia tidak akan membiarkanku lolos. HMPH. Selama beberapa hari ini, Zhao Tong akan tinggal di perkumpulan Elang Hitam. Jangan marah, ya. Oh begitu. Pak Lu. Apakah ada hal lain, Pak? Hal lainnya. Soal keluarga San yang jadi trending topik,
Apa kalian bisa mengurusnya? Hahaha, ini sudah jadi keahlian kami. Skandal dan menaikannya jadi trending, kami yang urus semuanya. Anda tenang saja. Nanti kalau kami sudah klarifikasi. Keluarga San malah bisa dapat perhatian positif. Sahamnya juga, bisa ikut naik juga. Hahaha, kalau begitu saya andalkan kalian. Beres. Hahaha. Nona Wei, Tuan Lu. Soal pengawal itu, apa Anda sudah mempertimbangkannya? Bukan, ini tentang urusan bisnis Anda. Baiklah. Baju yang aku belikan itu kamu pakai tidak? Sudah jangan dilihat. Seharian di rumah lesu begitu, tapi di luar sok hebat. Sekarang belasan pemegang saham menuntut kita bersama-sama. Kalau keluarga Zhao tidak membantu kita bisa masuk penjara. Zhao Tongko belum datang juga. Kalau masalah kali ini tidak bisa kita selesaikan. Urusan kita belum selesai, dasar kau bajingan tua. Dasar tidak tahu malu. Sudahlah, jangan ribut. Memangnya bisa menyelesaikan masalah. Masalah kita saat ini hanya bisa diselesaikan oleh Zhao Tong. Ini menyangkut kelangsungan hidup keluarga kita. Mau tidak mau, Ling Er harus tetap menikah. Wah, Tuan Muda Zhao. Silakan duduk. Hahaha. Wah. Pimpinan San, Anda mencari saya hari ini untuk membahas sesuatu. Tuan Muda Zhao, hari ini saya mengundang Anda kemari. Adalah untuk meminta maaf kepada Anda. Hihihi. Pimpinan San memang paling mengerti situasi. Hanya saja, saya tidak tahu apa yang dipikirkan oleh putri Anda. Oh, Anda belum tahu. Ya, putri Anda itu punya pria simpanan di luar sana. Tuan Muda Zhao, Ling Er itu masih kekanak-kanakan. Dia tidak bisa melihat situasi dengan jernih. Keluarga kita berdua sudah lama menyetujui perjodohan ini. Pernikahan Ling Er dengan keluarga Zhao Anda sudah pasti. Kalau Anda masih khawatir, saya dan ibunya akan berjaga di depan pintu. Kalian berdua bisa langsung menyempurnakan pernikahan di sini hari ini. Ini. Pimpinan San, Anda ini. Hahaha, bagus. Hahaha. Pantas saja pimpinan San bisa mencapai hal-hal besar. Makanya ku bilang, kita ini memang sekeluarga. Bahkan cara berpikir kita pun sama. Haha, asalkan putrimu menikah denganku. Yang lainnya bukan masalah. Tuan Muda Zhao, Anda tenang saja. Ling Er sudah dalam perjalanan ke sini. Hari ini kita selesaikan saja masalah ini. Ya, hahaha. Tuan Muda Zhao, apakah keluarga kita bisa terus bekerja sama? Aduh, soal itu, nanti setelah perusahaan keluarga Zhao dan Shen bergabung, bisa pensiun dan bersantai saja. Tinggal di rumah menunggu hitung uang saja. Hahaha. Mengenai uang 100 juta itu, begitu kita menikah, akan langsung ditransfer ke rekening Anda. Besok sudah hari pernikahannya. Aku tidak setuju. Ling Er, bagaimana caramu bicara? Cepat minta maaf pada calon suamimu. Putriku, kamu ini benar-benar tidak pengertian. Apa kamu mau ayah dan ibu mati di depanmu? Baru kamu puas. Kalian ini sama saja memaksaku sampai mati. Zhao Tong sudah merusak berapa banyak wanita. Siapa yang tidak tahu? Hei, aku ini, kan hanya ingin lebih banyak wanita merasakan kekuatanku, dan menikmati cintaku. Hachi. Zhao Tong, kalau aku setuju denganmu, kamu bisa membuat para pemegang saham mencabut gugatan mereka, kan? Aduh, kalau kamu setuju denganku. Kalau begitu, kita ini sudah satu keluarga. Urusanmu adalah urusanku juga. Kita kan sudah bersama. Apa aku tega melihat ayah dan ibu mertua masuk penjara? Ah, benar, Ling Er, kamu dan Tuan Muda Zhao hiduplah yang rukun. Ya, karena kamu sudah berjanji. Kalau begitu kakak. Bukannya aku suruh kamu tunggu aku di hotel, hah? Wah, hebat sekali. Kamu ini, Sanning. Ibu tidak sangka kamu seliar ini. Kami bahkan belum berbuat apa-apa. Kamu malah sudah menyerahkan diri padanya. Adik, kamu pulang dulu. Tunggu sampai masalah ini selesai. Aku akan mengobatimu. Kakak, hari ini, kita tidak akan membahas soal pengobatan. Kita akan membahas si bodoh ini. Perbuatan kotor apa yang sudah dia lakukan? Jadi ini, adik seperguruanmu yang tidak berguna dan membuat semua pemegang saham pergi itu. Dia kan penyakitan. Menular tidak, sih. Kalian berdua kan sudah tidur bersama. Harus periksa. Loh, ibu bicara apa, sih? Hebat sekali ya, keluarga San kalian ini. Kalian anggap aku ini orang bodoh yang bisa dipermainkan. Hah? Dulu kamu sudah mencoreng arang di wajahku. Kamu. Enyah kau dari sini. Keluarga kami hampir saja hancur karenamu. Kalau bukan karena mengingat gurumu yang sudah membesarkanmu. Dan menyelamatkan nyawa Ling Er. Hari ini aku tidak akan melepaskanmu. Orang yang kamu anggap sebagai penyelamat di depanmu ini. Adalah dalang sebenarnya yang mencelakaimu. Hei, aku harus akui,
kamu hebat juga ya. Baru beberapa hari turun gunung, sudah belajar memfitnah orang. Zhao Tong yang menyuruhku melakukannya. Dia memberiku 1 juta, membeli 5 lembar fotoku. Lalu merekayasanya menggunakan teknologi AI. Aku sama sekali tidak kenal siapa itu San Hao Chai. Tuan Muda Zhao, apa yang sebenarnya terjadi? Tak kusangka. Bocah sepertimu ternyata punya kemampuan juga ya. Betul. Semuanya adalah perbuatanku. Memangnya kenapa kalau kalian sudah tahu? Ya, foto itu aku yang rekayasa. Orang-orang yang melapor itu juga aku yang menghasut. Tuan Muda Zhao, keluarga Sanku dan keluarga Zhao Enyu adalah rekan bisnis. Aku dan ayahmu sudah bersahabat selama bertahun-tahun. Kenapa kamu tega melakukan ini padaku? Apa kau sudah pikun? Tentu saja untuk melahap perusahaanmu, lalu menikahi putrimu. Baguslah kalau sekarang kau tahu. Bukankah tadi kau yang berebut ingin berjaga di depan pintu? Lalu di sini dia menodai putrimu. Memang, apa yang dia katakan itu benar, astaga. Zhao Tong benar-benar tidak tahu malu. Sudah kubilang. Kalau kamu berani menyentuh kakakku, sekali lagi, akan kubuat darahmu mengalir terbalik. Lu Yi. Kamu jago berkelahi? Ya. Hah. Jago berkelahi memangnya berguna. Kamu pikir bisa mengubah aturan sosial hanya dengan kepalan tanganmu. Biar ku beritahu, lelaki itu andalannya bukan kepalan tangan, tapi cara. Paham? Kalaupun hari ini aku mengakui semuanya, memangnya kenapa? Keluarga San tetap butuh aku untuk menyelamatkan mereka. Benar begitu, kan, Pak San? Cukup, sandiwara ini harus berakhir. Ling Er akan menikah dengan Tuan Zhao, rencana tetap berjalan. Kalian dengar? Hah? Inilah aturan sosial. Ayah tega menyuruhku menikah dengan bajingan seperti dia. Dulu dia yang mencelakaiku. Diam. Apa ayah hanya akan diam saja melihat? Apa aku harus dipenjara bersama ibumu? Paman San, ini bukan mengalah namanya. Ini namanya pengecut. Soal videonya, sudah kukirimkan ke Wei Meng dari grup Jianye. Aku yakin dia akan mengambil keputusan. Kamu jangan-jangan belum tahu, ya? Kamu kan cuma bocah bodoh. Mana mungkin tahu soal ini? Xing Xing akan segera menggantikan Wei Meng untuk mengambil alih grup Jianye. Kamu sudah tidak punya backingan lagi. Apa? Maksudmu Xing Yu? Orang nomor 2 di grup Jianye. Gawat. Dulu kita pernah punya masalah dengan Xing Yu. Aduh, celaka kali ini. Aduh. Ayah. Nanti setelah Tuan Xing menjabat, keluarga Zhaoku akan menjadi tamu kehormatan utama. Saat itu tiba. Keluarga Zhaoku akan berkuasa di bawah 1 orang, dan di atas ribuan orang. Si Meng itu bahkan tidak pantas membawakan sepatuku. Kamu ini benar-benar sombong karena baru dapat kuasa. Ya. Dulu saja, selalu memanggilnya, hai, hoi. Sekarang panggilnya sok akrab, Yi Meng. Benar-benar muka tebal. Aku mengandalkan kemampuanku sendiri. Tadi Anda bilang, mau menyuruh Presidir Wei membawakan sepatu Anda. Sekretaris sih, kenapa Anda bisa ada di sini? Untuk grup San. Membawakan kontrak proyek senilai 5 miliar. 5 miliar. Ini semua berkat Pak Lu. Mengenai masalah Zhao Tong yang menjebak Anda, Direktur Wei sudah mengetahui semuanya. Dulu, karena masalah foto-foto yang tidak senonoh itu, saya dengan gegabah menghentikan kerjasama dengan Anda. Direktur Wei secara khusus menyuruh saya untuk meminta maaf dengan tulus kepada Anda. Bukan apa-apa. Waktu itu, Anda juga hanya bersikap hati-hati demi grup Jianye. Zhao Tong, kamu menjebak keluarga San, menciptakan persaingan yang tidak sehat, memanipulasi opini publik, memprovokasi netizen, dan memanipulasi harga saham. Grup Jianye akan menghentikan semua kerjasama dengan grup Zhao. Kalian akan diblokir selamanya. Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Direktur Xing sudah berjanji padaku. Ini pasti ada kesalahan. Salahkan saja dirimu sendiri karena salah memilih pihak. Kalau kamu mau keluarga Zhao masih ada besok. Sekarang enyah dari sini. Tunggu, minta maaf dulu pada Pak Lu. Maaf, maafkan saya. Hei, tadi kulihat kamu senang sekali. Coba muntahkan omong kosongmu sekali lagi. Hah? Aduh, ya ampun. Hahaha. Sebuah kehormatan, ya. Apa lihat-lihat? Memangnya belum pernah lihat orang makan tahi? Ah. Pergi. Hahaha. Hoi, aku ingin kau mati. Tuan Lu,
Presdir Wei ingin mengundang Anda ke sana. Jika ada hal penting yang perlu dibicarakan langsung. Begini, aku dan kakak seperguruan. Begini saja, tolong sampaikan padanya. Setelah malam ini, aku pasti akan ke sana. Bagaimana? Presdir Wei sudah berpesan bahwa saya harus mengambil foto untuk melihat apakah Anda memakai pakaian yang dia belikan. Hei, Presdir Wei, kalian itu usil sekali. Ya, terlalu ikut campur urusan orang lain. Memangnya dia berhak mengatur pakaian adik seperguruanku. Jaga bicaramu. Tidak boleh tidak sopan pada Presdir Wei. Karena kontraknya sudah diantar. Kalau begitu saya permisi dulu. Sekretaris sih, hati-hati di jalan, ya. Hati-hati di jalan. Aduh, Ini benar-benar berita gembira yang luar biasa. dengan adanya kontrak senilai 5 miliar ini, masalah keluarga San kita akan teratasi dengan mudah. Benar juga. Kalau begitu Paman San, apakah kakak masih harus menikah dengan Xiao Tong itu? Aku tidak akan menikah. Aku akan segera ke rumahnya sekarang juga untuk membatalkan pertunangan. Oh, tidak. Aku akan menyuruh Satpam untuk memberitahunya soal pembatalan ini. Memangnya dia itu siapa? Hei, dengan adanya kontrak 5 miliar ini, perkembangan keluarga San kita untuk 10 tahun ke depan tidak akan jadi masalah. Hahaha. Tapi, Paman San, Anda harus menyetujui pasal pertama dalam kontrak. Baru setelah itu kontrak ini akan berlaku. Aku setuju dengan semuanya. Adik, apa isi pasal pertama dari kontrak ini? Masa depan grup San akan dipegang oleh San Ling Er. Zhao Tou, aku datang untuk mengembalikan uang atas perintah bosku. Jangan mempersulitku. Aduh, Ketua Hong, ini. Mana ada ceritanya uang yang sudah diberikan diambil kembali. Karena ketua tidak mau menerimanya. Ketua Hong, terima saja uangnya. Aduh. Siapa yang tak tahu kalau seluruh perkumpulan elang hitam ini adalah milik Ketua Hong. Anda yang mengurus uang yang tak seberapa ini. Itu semua hanyalah ungkapan tulus dari saya. Ahahaha. Lihat saja, Anda punya strategi yang hebat. Wajah Anda juga tampan. Postur Anda pun tinggi. Soal gaya, Anda juga punya gaya sendiri. Hahaha. Anda tak mungkin selamanya mempertaruhkan nyawa untuk orang lain, kan? Aduh. Saya tak bisa menerima imbalan tanpa berjasa. Begini, saya Zhao Tong, bukanlah orang yang tidak tahu aturan. Saya tambah lagi sebanyak ini. Bantu aku bunuh seseorang. Bunuh siapa? Seorang pria udik dari gunung. Musuh bebuyutanku. Hang. Kalau itu, tidak masalah. Akan kusiapkan pembunuh bayaran paling top untukmu. Dijamin Anda puas. Hehehe. Adik, kakak tak sangka kamu sehebat ini. Ini hanya keahlian sepele saja. Kakak yang hebat dalam berbisnis dan mengurus segalanya. Hehe, kamu bahkan tidak berdiskusi denganku dulu. Langsung membiarkan grup Jingyue menambahkan klausul itu ke dalam kontrak. Aku juga tidak yakin apa aku mampu mengelola grup San dengan baik. Ayolah, kamu pasti bisa. Kamu jauh lebih hebat daripada paman. Dia, kan lemah begitu. Sejujurnya, aku malah harus berterima kasih padanya. Kalau bukan karena aku sakit waktu umur 6 tahun. Dia membawaku ke atas gunung. Aku tidak akan pernah bertemu denganmu. Oh iya, apa penyakitmu sudah membaik? Ya, masih sama saja. Setiap kali aku menggunakan tenaga dalam, tubuhku langsung terasa seperti terbakar. Andai saja aku tahu di mana 3 kakak seperguruan lainnya. Kalau saja aku bukan pemilik tubuh yin murni, mungkin mereka. Sudahlah, tenang saja. Aku sudah terbiasa selama 20 tahun ini, kok. Sudahlah, jangan bicarakan ini lagi. Adik, ayo potong kuenya. Baik. Adik, malam ini kamu jadi milikku saja, ya. Akan kutambahkan sedikit dosis untukmu. Malam ini juga, aku akan menaklukkanmu. Adik, terima kasih, ya. Kak, kenapa 2 gelas ini kelihatannya sedikit berbeda? Ini racun yang kutambahkan untukmu. Maksudku ini obat penguat yang kutambahkan untukmu. Ini untuk memulihkan tenagamu. Cepat minum. Haha. Sudah ku minum. Obat kuat yang dicampur arak. Rasanya benar-benar berbeda, ya. Hehe. Minumlah yang banyak. Ayo, ayo, ayo. Panas sekali.
sebentar lagi juga tidak akan panas. Efek obatnya cepat sekali, ya. Adik seperguruan. Adik seperguruan. Adik seperguruan, ini tidak boleh. Adik seperguruan, ini tidak baik. Adik seperguruan. Sadarlah, adik seperguruan. Wah. Anak ini beruntung sekali, ya. Aku makin panas. Aku mau. Biar aku bantu. 302. Kalian berdua mesra-mesraan setiap hari. Tidak tahu malu? Cih. Cepat habisi mereka untukku. Zhao Teng, aku peringatkan kamu, jangan macam-macam. Why, si Zhao. Bukankah kita sudah sepakat hanya mengurus satu orang? Bukan begitu. Kamu urus laki-laki itu. Aku yang urus perempuan ini. Hihi, itu dua urusan yang berbeda. Masalahnya, perempuan itu cantik sekali. Ini namanya menguntungkanmu, kan? Laki-laki ini juga cukup tampan, kan? Sini. Adik seperguruan, Siling R. Apa ruginya kalau kamu ikut denganku? Adik seperguruan, kakak seperguruan mana? Aku datang. Hajar dia, baik, hahaha. Kakak seperguruan, wahahaha. Kakak seperguruan, ikutlah denganku. Lepaskan aku. Tolong. Loh, ada apa ini? Kenapa kalian tidak menungguku? Hah, Siapa itu yang teriaknya menyedihkan sekali? hahaha. Tuan. Tuan Lu. Tuan Lu, kenapa Anda ada di sini? Ketua Hou. Itu dia orangnya. Itu dia. Cepat, cepat, habisi dia. Habisi dia. Tuan Lu. Lu Yi. Aduh, bodohnya aku ini. Kepala Zhao, kamu yang menyuruhku membereskan Tuan Lu. Berani sekali kamu. Kalian diam saja buat apa? Cepat sapa bos dan kakak ipar. Bos, kakak ipar. Kalian tahu siapa Tuan Lu? Hampir saja membuatku melakukan kesalahan besar. Kamu sadar tidak kalau kamu mau membuatku mati? Aku sudah babak belur. Ketua Hu, Anda sudah terima uangku, aku tidak peduli. Kamu harus menghabisinya. Pukuli dia sampai cukup untuk biaya pengobatan 2 juta. Ketua, sudah cukup. Kalau begitu, pukuli sampai 7 juta. Habisi. Aarg. Kakak ipar. Kalian berkomplot dengan Zhao Tong. Jangan, kakak ipar. Itu semua ulah si brengsek Zhao Tong. Dia mencelakaiku, hehehe. Aku dan Pak Lu lah yang bersekongkol. Hehehe. Hahaha, Direktur Lu, masuk mobil. Aku antar kalian pulang. Hahaha. Kami tidak mau masuk mobil. Direktur Wei, kita bertemu lagi. Kamu. Adik, kenapa kamu begitu misterius? Aku benar-benar tidak tahu berapa banyak hal yang masih kamu sembunyikan. Biar kakak yang mengobatimu. Adik, badanmu panas sekali. Adik, kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Kita kemarin sudah melakukan pengobatan. Pengobatan apanya?
Kamu hampir membunuhku. Cepat, lihat bagaimana hasilnya sekarang. Baik. Tidak berhasil. Masih ada konflik energi yang di antara 5 organ tubuhku. Sepertinya posisi kita yang salah. Kita ulangi sekali lagi. Pak Lu, akhirnya Anda mengangkat teleponnya juga. Sekretarisi, ada perlu apa mencariku? Direktur Wei menghilang sejak kemarin. Pasti diculik oleh orang-orang geng gunting. Aku kembali sekarang. Adik, ada apa? Wei Yimeng diculik. Aku pergi lihat situasinya dulu. Kak, aku. Pak Wei sudah sangat banyak membantu kita. Kamu memang seharusnya pergi. Tapi ku dengar, konflik internal di grup Jianye sangat parah. Adik, kamu harus hati-hati. Lu Ye. Pak Wei, aku tanya sekali lagi. Di mana Nyonya King Yu? Kau tidak akan pernah tahu. Haha. Masih keras kepala. Ya, sepertinya penderitaanmu masih kurang. Siksaan air saja tidak cukup. Kalau begitu, kita tambahkan sedikit cuka. Ayo, tingkatkan siksaannya untuk Pak Wei. Tambahkan cuka. Pak Wei, kita dinginkan badanmu di sini, ya? Kau bukan laki-laki. Jangan bilang begitu, dong. Pacarmu itu mematahkan lenganku. Untungnya, tongkat milikku masih bisa dipakai. Hehehe. Biasanya, benda ini kugunakan di pinggang. Sebentar lagi. Aku akan menggunakannya untuk melayanimu. Hahaha. Wei Yimeng. Katakan saja. Kalau kau bicara, kau masih bisa hidup. Kalau tidak bicara, kamu mati. Zhang Ye. Selama ini aku selalu memperlakukanmu dengan baik, kan? Kamu tega-teganya mengkhianatiku. Hahaha. Baik padaku. Mana berani aku menerima kebaikanmu. Aku ini hanya pesuruh dan pembantumu saja. Kenapa harus kamu yang menikmati semua kemewahan dan kekayaan, sementara aku hanya bisa menjadi bawahanmu? Presiden Xing sudah bilang padaku, setelah kamu mati, dia akan menikahiku, dan setengah dari grup Jianye akan menjadi milikku. Saat itu, aku yang akan jadi dirimu. Haha, kalau itu perkataan Xing Yu. Kamu percaya, dia itu menipumu. Benar. Tentu saja aku tidak percaya padanya. Makanya, kalau kamu tidak membayarnya dengan harga yang pantas, bagaimana aku bisa percaya padanya? Biar ku beritahu padamu. Aku tidak akan mempekerjakan orang yang mengkhianati tuannya. Hehehe. Zhang Yu. Ah. Aduh. Haha, Xing Yu. Dasar kau bajingan. Aku sudah membereskan pengkhianat itu untukmu. Kamu masih memarahiku. Mana istriku? Mana istriku? Hahaha. Tidak menyangka, ya, istrimu juga seorang pengkhianat. Apa maksudmu? Dia yang datang sendiri kepadaku, takut. Gemetar ketakutan, memohon agar aku melindunginya. Kamu itu payah. Kamu itu cuma pria impoten. Hahaha. Selain memakai cara kotor seperti ini, apalagi yang bisa kamu lakukan? Bilang aku payah. Hahaha. Kamu bilang aku payah. Lihat saja, akan kuhabisi kamu hari ini. Hahaha. Kalau Paman Batahu kamu memperlakukanku seperti ini, dia pasti akan menghukummu sesuai aturan keluarga. Hahaha. Maksudmu ayah angkat kita? Menurutmu, kalau ayah angkat tidak memberi perintah, apa aku berani menyentuhmu? Ayah angkat yang menyuruhmu. Tidak mungkin, Wei Meng. Kenapa kamu tidak tahu diri sekali, sih? Ayah angkat memberimu kekuasaan sebesar ini, membiarkanmu menguasai Jianye. Kenapa kamu tidak mau menurut? Dia bilang, biarkan aku yang membereskan Jianye dan mengambil alih. Karena aku penurut. Hahaha. Tidak mungkin.
Ayah angkat tidak akan membohongiku seperti ini. Cukup. Wei Meng, jangan melawan lagi. Kalau kamu masih punya statusmu yang dulu, aku mungkin akan menghindarimu. Tapi sekarang, lupakan saja. Beritahu aku di mana istriku. Aku akan biarkan jasadmu utuh. Kalau tidak, akan kubuat nasibmu lebih buruk dari Doli. Meskipun aku harus mati, aku tidak akan memberitahumu di mana istrimu. Baru pertama kali aku dengar ada orang dengan permintaan seperti ini. Akan kukabulkan permintaanmu. Kamu tidak apa-apa. Kakak. Orang yang melukai saudara-saudara kita di Bukit Jiwa terputus waktu itu adalah dia. Bukannya aku suruh kamu kerahkan 100 orang untuk berjaga di luar. Mana orangnya? Sudah. Ketua, saudara-saudara kita semua sudah dihajar oleh bocah ini. Panggil lagi. Kerahkan semua orang ke sini untukku. Sialan, apa kamu tidak dengar? Kerahkan semuanya ke sini. Kerahkan semuanya ke sini. Baik. Hei, bocah. Kenapa kamu cari masalah dengan geng gunting kami? Aku ini pengawalnya. Menurutmu, kenapa aku cari masalah dengan kalian? Hah, pengawal. Orang yang kamu lindungi itu bom waktu, tahu? Bom waktu. Akan meledakkan kalian semua. HMPH. Jangan menghalangi jalan, Nona Wei. Kamu berhasil membuka meridian Xiaoyangku. Maaf, aku tidak sengaja. Terima kasih, ya, guruku menyiksaku sejak kecil. Setiap hari dia menyuruhku mengambilkan air untuk para biksuni. Sehari hanya mengangkut 4 tong air. Setiap hari, totalnya 500 kilogram. Dan dia masih bilang itu kurang, itulah akar penyakitku. Kukira penyakitku ini tidak bisa disembuhkan lagi. Benda apaan ini? Mainan ini. Biar kulihatkan padamu apa itu teknologi yang sesungguhnya. Bukan manusia, bagaimana mungkin? Loh, kok malah menghina? Kenapa dia masih punya begitu banyak tenaga? Semuanya, serang dia. Siapa lagi? Masih ada aku. Iya. Pemeran utamanya tampan sekali. Aku tak terkalahkan, astaga. Lihat saja nanti, aku ingin kau mati. Luoye, kamu kelihatan tampan sekali pakai jas. Pak Lu, kamu setuju jadi pengawalku, kan? Hei, mana mungkin aku bisa menolakmu? Keadaanmu sudah seperti itu. Tapi, kalau dari awal aku tahu bakal seberbahaya ini, aku tidak akan menolongmu. Aku cuma bercanda. Kok? Jangan. Aku tolong. Pasti aku tolong. Berarti kamu sudah setuju, ya? Syukurlah, Direktur Wei, Anda tidak apa-apa. Zhang Yi berkhianat. Pak Lu yang menyelamatkanku. Pak Lu, terima kasih. Aduh, kalau saja semalam aku tidak ada urusan. Bagaimana mungkin dia bisa diculik orang? Pak Lu, ini bukan salahmu. Salahkan saja aku yang terlalu percaya pada orang di sekitarku. Direktur Wei, ini kelalaian saya, membuat Anda menderita. Ayah angkat yang menyuruh Xing Yu melakukannya. Bagaimana mungkin Tuan ke-8 mengandalkan Xing Yu? Dia juga tidak akan berani menyentuhku. Apa Jiang Li datang bersamamu? Direktur Wei. Jiang Li, aku butuh bantuanmu untuk satu hal. Temani aku menemui Baye. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Tapi, Xingyi juga akan ada di sana. Tidak, aku tidak mau bertemu pria itu lagi. Tuan Lu akan pergi bersama kita. Kamu sudah membicarakan ini denganku. Kamu itu pengawalku. Bagaimana kalau ada bahaya? Kenapa kamu selalu memikirkan bahaya? Aku tetap takut. Tenang saja. Ada Tuan Lu. Kita tidak akan kalah. Kakek. Ini adalah teh ternama yang saya dapatkan dari Gunung Songnan. Ini baik untuk kesehatan kakek. Minumlah selagi hangat. Saya juga sudah memanggilkan dokter untuk kakek. Sebentar lagi akan tiba. Teh sebagus apapun, yang keluar akan tetap sama. Tubuhku ini sudah tidak bisa sembuh lagi. Perusahaan ini masih harus mengandalkanmu. Mana mungkin saya bisa? Otot kuat. Akhirnya ada juga ucapanmu yang benar. Wei Meng, kamu biarkan dia kabur begitu saja. Memangnya dia bisa lari kemana? Aku hanya memberinya sedikit gertakan. Kalau dia pintar, dia pasti akan lari menyelamatkan diri. Gertakan apa? Ancaman apa? Aku menyuruhmu untuk menyingkirkannya. Bukan untuk memberinya pesan. Coba kamu bilang padanya. Kalau aku yang menyuruhmu, menurutmu apa yang akan dia lakukan? Aku hanya meminjam wibawa ayah angkat, supaya dia berhenti melawan. HMPH, hanya orang mati yang tidak akan melawan. HMPH. Ayah angkat, minum selagi hangat, minumlah selagi hangat. Khasiatnya lebih terasa kalau diminum hangat. HMPH. Kamu ini, masih saja tidak mengerti Wei Yimeng. Semua orang bilang, kenali dirimu dan kenali musuhmu. Maka kamu akan memenangkan 100 pertempuran. Tapi banyak yang tidak tahu. Perkataan asli Sun Tzu adalah, kenali dirimu dan kenali musuhmu. Maka kamu tidak akan dalam bahaya dalam 100 pertempuran. Kemenangan bisa diatur, tapi tidak bisa dipaksakan. Sun Tzu mengajarkan ini bukan untuk membuatmu sombong. Ini agar kamu belajar menilai situasi. Ada ayah yang melindungiku. Buat apa aku belajar menilai lagi? Jiang Yi. Ini semua karena wanita ini. Dia mengkhianatiku. Kalau tidak, Wei Yimeng sudah mati dari dulu. Xingyu, kamu tidak akan bisa mengalahkan Wei Yimeng. Menyerah saja. Apa yang kamu katakan? Aku berani memukulmu. Wah. Putri angkatku datang. Sini, duduk, cepat duduk. Semua satpam di halaman tidak bisa menahannya. Dasar bajingan kamu. Kita semua ini keluarga. Buat apa ditahan-tahan? Saya segera pergi. Baik, baik. Cepat duduk, sini. Kamu pulang duluan saja. Xingyu, hari ini aku membawa Jiang Li ke sini. Justru untuk membuktikan perkataanku. Dia tidak dalam bahaya. Kamulah yang memaksanya memohon bantuanku. Sadarlah, kamu itu hanyalah seorang bajingan. Sudah selesai. Jarang-jarang kita bisa kumpul begini. Baru ketemu sudah bertengkar. Masa baru ketemu langsung ribut? Cepat duduk dan bicara baik-baik. Ayah, apa di sini masih ada tempat untukku? Kamu ini bicara apa? Ayah lihat, kan, aku masih hidup. Selama ayah masih hidup, kamu akan selalu ada di sisi ayah. Cepat, duduklah. Hahaha. Ayah, soal ayah menyuruh Xingyu untuk menyingkirkanku. Memangnya ada kejadian seperti itu? Xingyu, apalagi yang sudah kamu lakukan? Aku tidak melakukannya. Kamu macam-macam lagi sama Yimeng. Ya, ayah sudah bilang kalian harus rukun. Rukun dan damai. Ayah sudah tua, semua ini nantinya juga akan jadi milik kalian berdua. Jadi, apa yang perlu kalian perebutkan? Orang tua ini jago juga aktingnya. Ayah, sudahlah, jangan bersandiwara lagi. Kalau bukan karena ayah yang melindunginya, Xingyu itu hanyalah seorang pecundang. Apa dia berani menculikku? Siapa yang kamu bilang pecundang? Kamu. Semua urusan di dalam dan di luar grup Jinge. Mana yang tidak aku urus? Aku datang hari ini hanya untuk satu hal. Kenapa? Aduh, aku sudah tua. Jatuh sakit. Xingyu, anak itu, mencarikanku dokter dari seluruh penjuru negeri. Benar-benar seperti anak kandungku sendiri. Tapi kamu. Ini, aku tidak pernah dapat perhatian sedikit pun darimu. Anak perempuan kalau sudah besar memang tidak bisa diandalkan. Ya, iya, aku yang menyuruh Xingyu melakukannya. Apa? Kamu mau membunuhku? Lagi pula, aku sudah hampir mati.
Lagi pula, aku sudah hampir mati. Dia terkena racun mematikan yang bekerja perlahan. Ayo, semuanya lihat wajahnya. Kelopak matanya memerah, bibirnya kering. Giginya juga merah kekuningan. Astaga, dia juga batuk. Ini adalah gejala dari racun 5 bisa. Setahuku, racun 5 bisa ini adalah mahakarya dari tetua Siaboking dari Gunung Zongnan. Itu adalah ramuan terlarang di dunia medis dan racun. Berapa banyak uang yang kau habiskan untuk membelinya? Jangan asal memfitnah. Aku hanya menebak saja. Kenapa itu disebut memfitnah? Pak Tua, coba lihat dirimu, Pak Tua. Apa saja yang ayah minum? Xiao Yu, apa maksud perkataannya? Ayah angkat, dia kan cuma seorang pengawal rendahan. Mana mungkin dia mengerti hal seperti ini? Aku sudah mengundang seorang tabib terkenal dari Tianhai. Aku memintanya datang untuk memeriksa ayah. Nanti kita akan tahu semuanya, kan? Nah, baru dibicarakan, orangnya sudah datang. Ayah angkat. Pak Xiang adalah tabib dewa yang terkenal di Tianhai. Loh, ini ayah angkat saya. Ayah, biarkan Pak Xiang memeriksa ayah. Pak Xiang, tolong periksa ayah angkat saya. Sebenarnya, beliau sakit apa? Pengawal rendahan ini bilang kalau ayah keracunan. Benar-benar omong kosong, kan? Guru. Aduh, kan sudah kubilang, jangan panggil aku guru. Guru, kenapa guru ada di sini? Oh, bukannya kamu mau mengobatinya. Guru, biar saya periksa. Guru, saya tidak pantas menjadi seorang tabib. Saya telah mempermalukan perguruan. Aduh, cepat bangun. Cepat bangun, kenapa bertemu denganku langsung berlutut? Setiap kali bertemu langsung berlutut, ayo, Tuan Su, hari ini guruku ada di sini. Perkara yang Anda tugaskan padaku. Mohon maaf, tidak bisa kulaksanakan. Kamu ini bicara ngawur apa? Aku menugaskan apa padamu? Xiaomi memberiku 10 juta. Dan menyuruhku menyembunyikan kondisi pasien. Hah? Dasar bajingan. Loh, kenapa memfitnah lagi? Memangnya mulut siapa yang penuh darah sampai menyemprot ke wajahmu? Hah, Anda pasti. Bayi semua yang kukatakan ini adalah kebenaran. Ini, aku minta uangnya dikembalikan. Xinyu, apa ini benar? Paman ketiga, dia bicara omong kosong. Aku tahu racun yang mengenaimu adalah racun terlarang di dunia medis. Bubuk 5 racun. Bagaimana kamu bisa tahu? Xinyu pernah bertanya padaku, apakah orang yang terkena bubuk 5 racun bisa disembuhkan? Orang-orang ini bersekongkol menjebakku. Ini pasti suruhan Wei Yimeng. Baye, yang aku katakan ini semuanya benar. Jika ada sepatah kata pun yang bohong, semoga aku disambar petir. Aduh. Orang bijak itu bicara, bukan main tangan. Soal difitnah atau tidak? Lihat saja kedua jarinya, dan kamu akan tahu. Di antara jari telunjuk dan ibu jarinya, kedua jarinya menghitam. Inilah reaksi setelah bersentuhan dengan bubuk 5 racun. Hei, coba perlihatkan lidahmu. Ah, Astaga. makanya, jadi orang itu harus sering-sering bercermin. Xiao Yu, katakan yang sejujurnya padaku. Anak yang baik itu selalu jujur. Aku yang melakukannya, HM. Pengawal. Bawa dia, asingkan ke Pulau Tulang Belulang. Ayah angkat. Aku benar-benar salah. Ampuni aku. Beraninya kamu. Hahaha. Wanita itu begitu memihak padanya. Apa kurangnya aku dibanding dia? Tadinya aku berencana. Aku adalah pimpinan grup Jianli. Membunuhmu pun tidak masalah. Tidak ada penawarnya. Hahaha. Kematianmu sudah dekat. Hahaha. Siapa bilang tidak ada penawarnya? Aku punya, aku punya. Apa katamu? Apa yang kamu katakan? Aku punya, aku punya. Bubuk 5 racun tidak ada penawarnya. Ini adalah hal yang diketahui semua orang. Jantung, hati, limpa, lambung, dan ginjal orang yang terkena racun akan rusak satu persatu. Mustahil untuk diselamatkan. Dasar kalian bodoh. Situasi itu membohongi kalian. Haha, aku punya penawar bubuk 5 racun. Hahaha. Pil pengumpul jiwa Tianyuan. Hidup orang tua ini sudah tidak sia-sia. Aduh, kipas, kipas.
Aduh, hahaha. Panas sekali, panas sekali. Hah, aduh. Orang tua ini lucu juga, ya. Kalau baru pertama kali makan, memang begitu. Nak, boleh aku minta satu punyamu? Ini diberikan guru untuk mengobati panas dalamku. Sedikit saja, akan kuberi uang. Akan kuberi banyak uang. 100 juta? Oh bukan, 1 miliar, 1 miliar. Tanya saja padanya. Tante, anak baik untuk ayah angkat. Aku hampir saja tidak bisa menemuimu lagi. Kalau begini, ayah hampir saja tidak bisa bertemu denganmu lagi, kan? Hehe, ayah tahu ayah salah. Oh, tahu kalau salah, ya. Kalau begitu, lanjutkan saja kesalahanmu. Ayah akan beritahu kamu yang sebenarnya. Kelompok siuling datang lagi. Kelompok siuling mau masuk ke Tianhai. Lalu menguasai seluruh dunia bisnis di Tianhai. Mereka mau menjadi pemegang saham terbesar. Ayah hanya bisa menyetujui permintaan mereka. Kalau tidak, mereka akan mengirim orang untuk membunuh ayah. Apa? Selama ini, ayah terus menyesuaikan struktur perusahaan. Dan kamu selalu menentangnya. Jadi, ayah menyuruh Xing Yu untuk menyingkirkanmu. Kenapa ayah tidak memberitahuku soal kelompok siuling? Semua langkah penjajakan yang ayah lakukan sebelumnya saja kamu tentang. Apalagi memberitahumu, itu lebih tidak mungkin lagi. Jadi, ayah menyuruh Xing Yu untuk menggantikanku. Si Xing Yu itu otaknya dangkal. Gampang dikendalikan. Sedangkan kamu itu sangat cerdik. Makanya, ayah menyuruh Xing Yu, dengan dalih konflik internal, untuk menyingkirkanmu. Dengan begitu, untuk berbalik melawannya jadi jauh lebih mudah, kan? Dengan begitu, urusan ayah dengan kelompok siuling ini. Perjanjian ini juga bisa diselesaikan dengan cara ini, kan? Kalau tidak, mereka akan datang membunuh ayah. Xing Yu tahu soal kelompok siuling, kan? Tahu apa dia? Dia tahu dengan menyingkirkanmu. Dia bisa dengan mudahnya menjadi direktur utama. Tante, ayah angkat tahu kalau ayah salah. Hahaha. Ayah angkat sudah bekerja keras seumur hidup. Kalau semua ini direbut orang lain. Hati ayah sakit sekali. Aku bahkan lebih takut. Sebuah organisasi bisnis Huaxia yang sangat misterius. Banyak kota berada di bawah kendali mereka. Kalau begitu, mereka pasti orangnya Ding Xiaochong. Mereka sudah mengirim pembunuh kembar. Seharusnya mereka sudah dalam perjalanan ke sini sekarang. Siapa itu pembunuh kembar? Kabarnya, dalam 10 hari mereka membunuh 712 orang. Sampai sekarang, tidak ada seorang pun yang pernah melihat wajah asli mereka. Sialan, itu artinya sehari mereka membunuh 71,2 orang sepertiku. Sial, sekarang kamu tahu kan dilema ayah. Dilema apanya? Kamu ini, ya ampun, demi menyelamatkan nyawamu sendiri, kamu tega mencelakai Nona Wei. Hei, Yimeng. Minumlah obat ini. Jangan mati sebelum mereka tiba. Kamu yang hadapi pembunuh kembar itu. Aduh, kamu ini menjerumuskanku ke dalam bahaya. Hei, Xiao Lu. Xiao Lu. Kamu kan sudah jadi pengawalku. Memangnya kenapa kalau aku panggil kamu rusa kecil? Aku kasih tahu kamu ya. Aku ini punya urusan penting yang menyangkut nyawa. Urusan apa? Kamu tidak pernah memberitahuku. Percuma saja dijelaskan kepadamu. Aku tidak menyangka kamu juga mengerti ilmu pengobatan. HMPH. Dengar ya, tuan muda ini punya keahlian yang sangat banyak. Kalau begitu, bisakah kamu memeriksaku? Periksa apa? Periksa hatimu. Melihat seberapa kelam dan kejamnya hatimu itu. Si pembunuh Gemini ini orang seperti apa? Dia membunuh 71,2 orang dalam sehari. Dan kamu mau aku melawan mereka begitu saja? Tapi serius. Tolong periksa aku. Hei. Di dalam sini ada kamera pengawas. Perut bawahku ini sudah sakit bertahun-tahun. Ayolah, tolong periksa aku. Dingin sekali. Rahimmu dingin ini. Coba periksa yang benar. Ya, benar di situ. Coba lebih ke bawah lagi. Lebih bawah. Lebih bawah lagi. Kalau lebih ke bawah lagi, harus disensor. Disensor apanya? Percayalah, ini akan cepat. Ayo kita mulai. Berhenti. Adik. Kakak kedua dan ketiga.
Kenapa kalian bisa ada di sini? Adik King Feng, kenapa kamu bisa ada di sini? Oh, aku sekarang pengawalnya Nona Wei. Pengawal. Benar, Xiao Lu adalah pengawalku. Sudah, cukup. Kakak berdua. Jangan-jangan. Kalian adalah pembunuh kembar itu. Bagaimana kamu bisa tahu? Lauba ini kami yang mengikatnya. Tujuannya untuk menunggu pembunuh kembar datang ke sini. Adik, sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana yang menjelaskannya? Sederhananya sih. Singkatnya, dia mau membunuhku. Dia menyelamatkanku. Lalu kalian berdua datang. Kamu Wei Yimeng. Ya. Aku paham sekarang. Kejadian hari ini tidak ada hubungannya dengan kalian berdua. Nyawa si anjing Cao Kongping itu. Aku dan kakak senior ketigamu harus bertindak hari ini. Hei. Tunggu sebentar, kakak senior. Apa kelompok Siuling yang menyuruh kalian melakukan ini? Kamu juga tahu tentang kelompok Siuling. Kakek tua itu sudah memberitahuku semuanya. Kakak senior, beritahu aku, sebenarnya apa yang terjadi? Kalian jadi pembunuh bayaran, dijuluki si kembar pula. Dasar adik bodoh. Kalau berdua, bukankah itu namanya si kembar? Jangan bicara begitu pada Xiao Luo. Setelah aku dan kakak senior ketigamu turun gunung, kami langsung bergabung dengan Perkumpulan Bunga Merah. Demi menyelamatkan seluruh umat manusia. Perkumpulan Bunga Merah didirikan 300 tahun yang lalu. Setelah ketua sebelumnya wafat, aku dan kakak senior ketigamu memimpin Perkumpulan Bunga Merah bersama. Selama bertahun-tahun ini, kami terus mencari kelompok Siuling. Kelompok Siuling mengendalikan berbagai keluarga besar, menjarah kekayaan, dan membantai rakyat jelata. Pemimpinnya, Jiang Shicheng, selalu bersembunyi di dalam organisasi ini. Jadi, kami tidak pernah bisa menemukan keberadaannya. Kali ini, mereka akan memasuki Tianhai. Situasinya sangat rumit. Karena itu, mereka mengeluarkan sayembara berhadiah untuk mengambil nyawa si anjing Cao Kongping. Makanya, aku dan kakak ketigamu menyamar sebagai pembunuh kembar. Kita harus mendapatkan kepala anjing Cao Bei itu untuk bertemu Jiang Shicheng dan membasmi geng Asura dalam satu gerakan. Oh, jadi begitu ceritanya. Cao Gongping juga bukan orang baik. Dibandingkan dengan membasmi geng Asura, nyawa anjingnya itu sama sekali tidak ada harganya. Kakak kedua, kakak ketiga, aku punya ide. Daripada kita masuk ke sarang harimau, lebih baik kita pancing mereka ke dalam perangkap. Apa maksudmu? Biar orang-orang geng Asura yang datang menemui kita. Kita pura-pura saja mau bekerja sama dengan mereka. Undang mereka untuk masuk ke Tianhai. Lalu kita jebak dan habisi mereka semua. Bukankah itu akan sangat memuaskan? Lagi pula, kalau kalian berdua yang pergi, aku sebagai adikmu ini juga tidak tenang. Grup Jianye juga bisa ikut bergabung. Hehehe. Aku juga bisa bekerja sama. Kapan kamu bangun? Aku tidak tidur sama sekali. Kamu mau apa? Hei, hei. Pak Sing, zaman sekarang susah. Aku hanya cari sedikit uang tambahan. Aduh, Pak Qin, hahaha, lama tidak bertemu, ya. Zhao Tong, ada apa ini? Hanya butuh sedikit uang untuk menyuapnya. Mana bisa Tianhai tanpa Direktur Sing? Aku sudah bukan Direktur Sing lagi. Sekali menjadi Direktur Sing, selamanya tetap Direktur Sing. Semua keluarga besar di Tianhai, kecuali keluarga San itu, semuanya ada di sini untuk menyapamu. Halo, Direktur Sing. Halo, Direktur Sing. Baik, baik, baik. Silakan, silakan. Oh, ini. Ini adalah sesepuh dari sekte Shindiao, Ouyang Changqing. Sengaja diundang untuk membantumu menghadapi Wei Ying. Kamu panggil orang gila untuk membantumu. Aduh, 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 aduh. Direktur Sing, keinginanku sederhana saja. Aku hanya ingin meniduri San Ming Er dengan 108 cara. Dan juga Lui, aku mau dia mati. 2 hari lagi ada perjamuan besar Tuan ke-8. Semua elit bisnis Tianhai akan berkumpul di sana. Saat itu juga akan menjadi kesempatan kita untuk balas dendam. Saat itu, kita bisa memulai semuanya dari awal lagi. Omong kosong gak ada gunanya. Suruh mereka ulangi lagi. Suruh mereka ulangi lagi, hehe. Adik, Kakak, adik, kamu ngapain di sini? Xiao Lu adalah pengawalku.
Tentu saja dia harus bersamaku. Xiao Lu, jangan panggil adikku seperti itu. Adik, kamu benar-benar setuju jadi pengawalnya. Kakak, aku kan cuma cari makan. Kamu mau makan apa? Biar kakak yang belikan. Aduh, bukannya sudah kakak bilang jangan menjual dirimu. Bukan, Kak. Aku dan Direktur Wei tidak ada apa-apa. Direktur San, selamat ya. Sudah mengambil alih grup San. Dan menjadi direktur utama juga. Auramu jadi beda ya. Direktur Wei, adikku bukan orang yang gampang disuruh-suruh. Oh, iya. Kalau begitu, maaf ya. Aku sudah sering menyuruhnya. Kok, dia penurut sekali, mau disuruh jungkir balik juga mau. Adik, kamu ada mainnya sama dia, enggak? Aku bahkan belum sempat melakukan apa-apa. Bukan, aku tidak ada apa-apa. Aku bersumpah. Xiao Lu, ikut aku bertemu seorang tetua. Jangan pergi, sini, jangan pergi. Ayo. Adik, aku mau tanya. Kalau aku dan dia sama-sama tenggelam, siapa yang akan kamu selamatkan lebih dulu? Kekanak-kanakan sekali. Apa-apaan? Selamatkan siapa dulu? Kalian berdua bisa berenang atau tidak? Bisa. Aku tidak bisa. Yang ada aku tenggelam duluan. Anggap saja kamu bisa. Antara aku dan dia, siapa yang akan kamu selamatkan dulu? Kak, apa boleh tidak menyelamatkan keduanya? Tidak boleh. Aku selamatkan dia dulu. Kakak, kan? Dadamu lebih besar dari dia. Jadi bisa bertahan lebih lama di dalam air. Hah? Apa katamu? Sakit. Aduh, Kak Peng. Tuan Lu. Aku sedang mencarimu. Semua sudah sesuai dengan perintahmu. Aku sudah mengerahkan 500 orang dari perkumpulan bayangan hitam. Seluruh area luar dan dalam sudah dijaga ketat. Bahkan seekor lalat yang mencoba terbang keluar, pasti akan kehilangan sayapnya. Kamu sudah bekerja keras mengenai urusan Tuan Peng ini. Semakin sedikit yang tahu, semakin baik. Tuan Lu. Sebenarnya kita ini mau melakukan apa? Hei, jangan banyak tanya. Lakukan saja semua sesuai perintah Tuan Lu. Masalah ini tidak boleh diketahui oleh terlalu banyak orang. Apa kalian semua dengar? Dengar. Lama tak jumpa, ya? Aku rindu setengah mati padamu. Kedua tanganku ini hebat sekali. Loh, sebentar lagi, sentuhanku bisa membuat jiwamu melayang. Hehehe. Kelihatannya kamu sudah lupa. Betapa bodohnya tampangmu di perusahaan dan di gang waktu itu. Ya. Ling Er. Kecuali aku mati. Jika tidak, aku pasti akan membuatmu takluk di bawahku. Semuanya sudah berkumpul, bukan? Hari yang sangat langka. Para tokoh terpandang Shanghai bisa berkumpul di satu tempat. Orang kalau sudah tua memang jadi banyak bicara. Saya yang sudah tua ini tidak akan membuang-buang waktu kalian semua. Hari ini saya mengundang kalian semua ke sini. Karena ada dua hal yang ingin disampaikan. Pertama, saya pensiun sepenuhnya. Wei Meng akan mengambil alih Chiba sepenuhnya. Aku tidak setuju. Grup Jianya ini menguasai urat nadi perekonomian Tianhai. Sudah saatnya kekuasaan berganti. Hao Teng, sepertinya mukamu gatal lagi, ya. Wah, Presiden Wei. Haha, kalau merasa aku, Zhao Teng, tidak pantas. Kalian bisa tanyakan saja pada semua orang. Biar aku yang tanyakan untukmu. Siapa lagi yang tidak setuju? Aku tidak setuju, memangnya kenapa? Bagaimana menurutmu? Sepertinya kamu ingin makan kotoran lagi, ya. Paman ke-8 bahkan belum selesai bicara. Kamu sudah nyerocos saja di sana. Siapa lagi? Semuanya, mohon jangan diambil hati, ya. Tadi kita sampai pada hal yang kedua. Hal yang kedua ini adalah ratusan orang tidak bisa menghentikan orang tua itu. Jalan. Baik.
Hahaha, ayah angkat belum mati. Hei, tolong bantu dia. Tenang saja, adik seperguruan bisa mengatasinya. Kelompok kultivasi roh. Hei, dengar ya, Ouyang Changsheng, kenapa kamu tidak diam saja di gua katak bantengmu itu? Loh, kamu kenal dia. Orang tua sinting. Dia paling suka makan katak banteng mentah-mentah. Ih, bukannya itu banyak parasitnya. Makanya jadi gila. Terus, kamu sama dia hebatan mana? Sulit dikatakan. Tergantung separah apa gilanya kalau sudah kumat. Loh, mereka berdua saling kenal. Hah, entahlah. Kalau dipikir-pikir, mereka berdua belum pernah bicara satu sama lain. Ya, habisi perempuan itu untukku. Ah, Untunglah, hanya tersegel 70% saja. Sialan. dia sedang memanggil tanduk domba. Angin. Ah, ah, ah. Apa yang kamu lakukan? Aku hanya sedang memanaskan dantianku saja. Kamu jangan salah paham. Ya. Pak Tua, kamu sudah gila? Ya, kamu sudah gila? Ya. Ah, 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 ah. King Fengze, kenapa kamu ada di sini? Memangnya kenapa aku di sini? Aduh, Paman Tua Ouyang. Sebaiknya kamu cepat-cepat kembali ke gua katamu itu. Setiap kali kamu muncul, pasti ada yang mati. Coba lihat ini. Aduh. Apa orang-orang ini aku yang membunuhnya? Ya iyalah. Aduh. Pak Tua Fang membunuh orang dan sekarang mau kabur. Kamu pernah lihat tidak? Gurun pasir sebesar ini. Kuantou, kamu ini bicara apa, sih? Aduh, ya ampun. Kurangi makan katamu itu. Cucumu bahkan belum makan. Pulang sana, beli sayur lalu masakin dia. Dengar tidak? Kurangi makan katak. Dasar orang tua. Adik seperguruan. Di mana kedua kakak seperguruanmu? Aku tidak melihat mereka. Kakak seperguruan? Kalian sedang membicarakan siapa? Adik seperguruan tidak berhasil mengejar resimen 90. Biarkan saja mereka kabur. Tidak apa-apa. Kakak seperguruan, adik seperguruan. Ceritakan semua yang kamu tahu padaku. Aku dengar si Wei Meng itu sekarang memegang kendali penuh atas grup Jianye. Di sisinya ada seorang pengawal bernama Lui. Anak itu jago sekali kungfunya. Terakhir kali, dialah yang mengacaukan semuanya. Menurutku, kalau mau menyingkirkan Wei Meng ini, kita harus bereskan si Lui itu dulu. Kamu tahu soal pembunuh kembar? Maksudku penampilan mereka. Tentu saja aku tahu. Sini ku beritahu ya, jangkauan geng gunting kami di Tianhai. Bukan mau sombong, loh, aku. Aku tidak lihat apa-apa. Sungguh, aku tidak melihat apa-apa. Aku tidak tahu aturannya. Yang mendekat, mati. Aku benar-benar tidak melihat apa-apa. Yang percaya padaku, hidup. Baru begini saja kamu sudah kelelahan. Kamu jarang olahraga. Ya, pekerjaan di kantor sibuk sekali. Mana ada waktu untuk olahraga? Sesibuk apapun kamu tetap tidak boleh mengabaikan olahraga. Ingat tidak, dulu waktu kita di gunung, guru menyuruh kita membantu para biksuni di gunung belakang mengambil air. Setiap hari menaiki 1000 anak tangga, dan membawa 1000 ember air. Ini baru namanya latihan. Benar, sejak kita turun gunung, semua ini ditanggung oleh adik sendirian. Dia sendirian harus melompat 4000 kali setiap hari. Pantas saja adik kalau diranjang. Dik, kamu tidak mungkin begituan sama adik, kan? Beneran? Coba ceritakan.
Bagaimana rasanya? Lihat deh, pantat adik kan kencang dan seksi. Ceritakan yang lebih detail. Ceritakan yang lebih detail. Kakak berdua, memangnya adik tidak memberitahu kalian? Mana mungkin kami berani menanyakan hal itu? Soal panjangnya. Hal seperti itu tidak boleh ditanya. Kakak ini bicara apa sih? Maksudku soal adik yang turun gunung. Oh, iya juga. Ya, kita kan belum bertanya kenapa adik mau turun. Kenapa dia mau turun gunung? Kakak berdua, kalian harus berjanji padaku. Janji apa? Untuk merahasiakan masalah ini. Oh, jadi begitu ceritanya. Dengan kata lain, di antara kita, hanya ada satu orang yang merupakan Minggong Xuanwu, tubuh yin murni. Entah di mana kakak senior tertua. Menurutmu, gimana kalau kita berdua coba dulu? Siapa tahu salah satu dari kita adalah orangnya. Ayo, tunggu sebentar, ada telepon. Baik, aku segera ke sana. Lihat, kan, ada urusan lagi di kantor. Kakak-kakak senior, aku harus pergi dulu, ya. Wah, Dek, kamu sudah latihan berapa set? 10.000. 8.000 set. Wah, Dek, badanmu bagus banget, deh. Ah. Ah. Lahan ini mendapat dukungan kebijakan dari pemerintah. Banyak orang yang mengincarnya. Apa grup Sun berencana untuk mengakuisisinya? Bukankah lahan ini milik grup Qiangjian? Kudengar kontraktornya sepertinya sudah kabur. Masih ada sengketa yang belum diselesaikan. Kalau grup Sun mengambil alih lahan ini, pasti tidak akan ada masalah. Hahaha. Zheng Meihua, ada apa ini? Presiden Sun, masa kejayaanmu sudah berakhir. Bergabunglah dengan kelompok Xiuling. Aku sudah lama dengar kalau Presdir Sun itu cantik sekali. Setelah bertemu langsung hari ini. Ternyata memang benar-benar cantik ya. Kalian semua pasti sudah kepanasan, ya. Hahaha. Presdir Sun. Hahaha. Kalian siapa? Apa mau kalian? Ingin sedikit bersenang-senang denganmu. Hahaha. Yah. Aduh. Bisa tidak kalian duduk? Kalian bergerak terus, mataku sampai pusing. Aduh. Hei, bagaimana kabar Ketua Geng Li? Sudah ketemu? Sudah ketemu. Hampir saja. Memang harus kamu yang turun tangan. Hai. Gemini Killer. Ternyata seorang wanita. Kalau pisaunya diayunkan dari tengah tubuhmu, tidak akan melukai organ dalam. Seharusnya akan jadi sangat sempurna. Kamu licik dan tidak tahu malu. Cara-cara licik Sagittarius pun kamu gunakan, ya. Kenapa kamu menuduh orang sembarangan? Orang yang licik dan tidak tahu malu itu aku, bukan Sagittarius. Kenapa mengkhianatiku? Aku tidak pernah setia padamu. Ini hanya sebuah konsorsium yang mengambil alih grup lain. Kenapa masalah sesederhana ini harus dibuat serumit itu? Kalian ikuti saja perintahku. Ambil kepala si anjing Cao Kongping itu. Kau akan dapat uangnya. Dan aku akan mendapatkan sebuah kota. Sama-sama untung, kan? Kau juga tidak perlu terbaring di sini. Hah? Jiang Shicheng. Mustahil kau tidak tahu perkumpulan bunga merah, kan? Kami datang untuk mencabut nyawa anjingmu. Kalian, orang-orang dari perkumpulan bunga merah. Kami adalah kakak kedua dari perkumpulan bunga merah.
Komandan Wu dari Perkumpulan Bunga Merah, nomor 79, untuk mencabut nyawa Jiang Shicheng dan memusnahkan pasukan Xiuling. Hahaha. Kau tidak berpikir, hanya dengan kalian yang segelintir ini, bisa mengalahkanku, kan? Para jenderal, dengar perintah. Bentuk formasi, bantai musuh. Bajingan Jiang Shicheng, kau dan pasukan Xiuling MU telah bertindak semena-mena, membantai dan menindas rakyat. Demi leluhur kami, Judei, Perkumpulan Bunga Merah, datang ke sini secara khusus, untuk membasmi kejahatan dan menenteramkan rakyat, dan mencabut nyawa anjingmu. Hanya dengan kalian yang segelintir ini, bisa mengalahkanku. Telapak bunga terbang Xuanming. Hehehe. Sayang sekali kalau wajahmu sampai rusak. Hahaha. Tanganku ini tidak stabil, loh. Jangan bergerak. Sialan, siapa itu? Kepalamu memecahkan botol minumanku. Bagaimana cara kamu menggantinya? Hah? Hei, kepalamu itu. Memecahkan botol minumanku. Kamu siapa? Lui. Hehehe. Kakak, tenang saja. Si gagap kecil ini adalah teman lamaku. Kalau 3 hari tidak kuhajar, HMPH. aku memang tidak bisa mengalahkanmu. Aku tidak bisa mengalahkanmu, tapi aku tetap berhasil menculik San Linlin. Coba kamu pakai otakmu untuk berpikir. Hei. Kamu tidak punya otak, makanya ku bilang kamu itu pengemis. Aku sama sekali tidak salah menilaimu. Hehe, selain jago bela diri, apalagi yang kamu bisa? Ahahaha. Makanya, kalau mau hidup enak itu harus pakai otak. Hahaha. Tahu apa itu jebakan? Siatielo. Siatielo. Gawat, kita kehilangan kontak dengan saudara kita. Aduh. Hahaha. Kamu bilang kami para pengemis ini tidak punya otak. Aku sudah lama bersabar denganmu, bukan kamu. Kamu ini siapa? Kamu ini. Aku adalah ketua sekte pengemis generasi ke-58, Luna Igan yang sangat terkenal. HMPH. Apa-apaan ini? Punyamu tidak mempan. Lihat punyaku. Siatielong. Sialan. 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 Ini. Hei, Xiao Kewa. Selamat tinggal, ya. Hei. Kembali. Bukankah kita masih punya jebakan lain? Siapkan bensinnya. Panggang angsa besarnya. Tolong. Tolong. Adik seperguruan. Apa masih belum ada kabar tentang keberadaan kakak seperguruan kedua dan ketiga? Dulu, aku dan kakak seperguruan kedua berpencar. Kakak seperguruan kedua belum kembali sampai sekarang. Maaf, aku yang teledor. Aku tidak tahu kalau orang-orang dari kelompok Xiuling sudah menyuap semua keluarga besar. Kakak seperguruan keempat, bagaimana ini bisa jadi salahmu? Ketua Lu, aku akan mencari kakak kedua dan kakak ketiga. Tolong jaga kakak keempat untukku. Tenang saja. Ada aku, si Tua Lu ini. Tidak akan ada yang berani menyentuhnya seujung jari pun. Hei, adik, hati-hati. Aku tahu. King Feng, anak ini. Seringkali membuatku teringat pada Linya. Seperti apa dia saat masih muda. Ketua Lu, apakah Anda tahu keberadaan Yan Sui? Yan Sui. Dia adalah kakak seperguruan tertuaku. Ketua Cao Kongping sudah memberimu kesempatan. Saya selalu berpihak pada kelompok kultivasi roh. Ini semua ulah si Lui itu. Dialah yang mengacaukan segalanya. Kamu menyerahkan masalah sepenting ini pada Xing Yu. Salah dalam memilih orang. Tidak pandai menilai karakter orang. Saya juga tidak menyangka dia sebegitu tidak becusnya. Padahal awalnya semua berjalan lancar. Saya sama sekali tidak punya niat buruk pada kelompok kultivasi. Pura-pura tulus bekerja sama. Berniat menjebak ketua dengan dalih perjamuan. Hukuman apa yang pantas untuk itu? Saya salah. Dalam permainan di Tianhai ini, setiap langkahmu ceroboh. Masih berani bilang kamu setia. Hahaha. Hamba ingin menebus kesalahan. Mohon berikan hamba kesempatan untuk menebus kesalahan. Ketua. Si tua bangka dari sekte pengemis itu.
mengerahkan 50.000 orang untuk melindungi Wei Yimeng. Ketua tidak ingin membuat keributan sebesar itu. Aku beri kau waktu sampai senja untuk membawa Wei Yimeng ke Tianji. Jika berhasil, ketua akan mengampuni nyawamu. Baik, baik, baik. Yimeng, aku mau pulang kampung. Kamu kesini sebentar, ya? Ambil saja sisa dokumen perusahaan yang ada. Kak, kita belum sempat mengobati penyakit adik. Bagaimana kalau salah satu dari kita berdua akan bernasib seperti Suanu ini? Lalu kita harus bagaimana? Seharusnya kita mengobatinya lebih awal. Awalnya kukira yang tertangkap hanya 2 pembunuh bayaran yang membangkang. Tak kusangka ternyata mereka adalah 2 tetua dari perkumpulan bunga merah. Tianhai ini benar-benar menarik. Perbuatan Jiang Shicheng itu tidak adil. Dia orang yang tidak punya belas kasihan. Ajalnya sudah dekat. Yang ajalnya sudah dekat itu kamu. Aku akan hidup lebih lama dari siapapun. Hahaha. Kamu itu hanyalah hama yang menggerogoti rakyat. Mulutmu penuh dengan omong kosong soal kebaikan dan moral. Dasar orang sombong yang tak berguna. Menaklukkan kota dan merebut wilayah sudah ada sejak zaman kuno. Aku adalah penguasa 100 kota. Para yang mulia jumlahnya ribuan, bahkan puluhan ribu. Mereka hanya takut padamu, Ye Tian. Ketua, San Liu kabur. Bagaimana dengan MAG? Kenapa tidak dijaga dengan baik? MAG dibakar hidup-hidup sampai mati. Sampah tidak berguna. Kalau tidak ada gunanya, buat apa kamu ada? Dasar tidak tahu malu. Adik. Kakak, dia orang licik yang melakukannya. Dia yang menindas kalian, kan? Jadi, kamu Lui. Namaku tidak akan pernah kuubah. Marga keluargaku tidak akan pernah kuganti. Aku, Tuan Muda Lui Dao. Julukanku King Feng. Siapa namamu? Hari ini, kalian semua akan mati. Wih, sombong sekali bicaramu. Kenapa kamu berpakaian serba hitam begitu? Mau jadi gagak? Ya. Hahaha. Apa kamu tahu siapa aku? Margaku Jiang. Jiang. Orang yang akan segera mati. Adik. Tidak apa-apa, Kak. Aku baru menggunakan 70% kekuatanku. Jurus naga kecil pengguncang langit. Pavilion Lingyan, cabang Tianhai. Hormat kami menyambut kepala Pavilion Lingyan bangkit. Adik keempat, kemana adik Lui pergi? Dia pergi mencari kakak kedua dan kakak ketiga. Sampai sekarang dia belum kembali. Mereka ada di gudang Tianji. Anak Anda siap menerima perintah. Ikutlah denganku ke gudang Tianji. Basmi kelompok kultivasi roh. Siap, laksanakan. Kamu kurus sekali. Ketua Lu, bagaimana Anda bisa menemukan kakak tertua kami? Kelompok pengemisku punya 80 juta anggota. Mencari satu orang saja bukan hal yang sulit. Kakak. Jiang Shicheng, kamu tidak pantas menyandang nama keturunan 24 dewa Pavilion Lingyan. Bersekutu dengan para pemberontak dewa, melakukan berbagai macam kejahatan. Atas nama Pavilion Lingyan, hukumannya adalah pancung. Umumkan pada seluruh dunia. Kak, untuk apa bicara omong kosong dengan si gagak licik ini? Langsung hajar saja. Adik seperguruan, hahaha. Kalian pikir sudah menang. Lihat siapa ini. Jangan pedulikan aku. Kakak tertua, bagaimana keadaannya? Kakak tertua, apa yang harus kita lakukan? Adik sudah lemas, sampai tak berdaya. Kalau begitu, ayo cepat kita obati dia. Tunggu. Aku juga mau ikut. Siapa tahu itu aku. Kakak senior. Apa aku sudah mati? Adik, kami akan membuatmu tetap hidup. Kita. Adik, Xiao Lu. Nggak mungkin. Kakak, orang yang ayahku maksud.
Jangan-jangan itu kamu. Ah, 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 ah.